Ribuan orang berdiri berdesakan di balai kota. Saking ramenya kalian cuma bisa samar-samar ngintip ke depan. Seorang pria lagi dipaksa naik ke atas panggung. Di sana udah ada alat eksekusi pemenggal kepala. Sang pria dibaringkan, tali dilepas, dan bilah pisau jatuh. Leher pria tadi putus dan orang-orang yang nonton bersorak nangis bahagia. Ya, pria tadi adalah seorang raja di Prancis yang dihukum mati ratusan tahun lalu. Dan karena hukuman ini pula, politik dunia berubah selamanya. Tapi gimana semua ini bisa terjadi? Buat ngerti kita harus mundur lagi. Tahun segini ekonomi Prancis itu lagi kacau balau. Uang kas negara habis buat perang dan cuaca buruk bikin gagal panen di mana-mana. Orang-orang harus ngantri berjam-jam buat dapetin cuma sebongkoh roti, sampai banyak yang tidur di jalanan, dan rakyat itu banting tulang kerja buat bayar pajak yang makin gila. Tapi di sisi lain, kerajaan justru malah foya-foya. Tiap malam ada pesta dansa dan sang ratu sibuk beli macam-macam perhiasan dan busana. Dan ya, tentunya lama-lama rakyat jadi kebakar juga emosinya. Kepercayaan mereka ke istana menurun. Apalagi di tengah semua kesulitan yang ada, raja malah ngasih uang buat negara tetangga. Suasana pun makin panas. Karena uang terus menipis, raja terpaksa ngajak semua golongan rakyat buat diskusi. Solusi yang diajuin waktu itu, naikin lagi pajak rakyat biasa. Masalahnya, golongan yang ngewakilin 98% rakyat Perancis itu cuma dikasih 1 suara. Sisanya dikasih buat bangsawan dan pendeta. Dan ketika lagi pemungutan suara, rakyat lagi-lagi kalah. Hasilnya, amarah mereka makin memuncak. Ribuan orang nyerbu penjara buat ngerebut mesiu dan senjata. Orang-orang turun ke jalan, para bangsawan diburu, dan kastil-kastil dibakar. Terus para wanita yang geram gara-gara bahan makanan langka baris nyerbu istana kerajaan. Maksa keluarga kerajaan pindah dari sana biar mereka bisa ngerasain penderitaan rakyat biasa. Awalnya mereka nurut, tapi terus malah nyoba kabur. Ketahuan dan bikin rakyat makin marah. Akhirnya golongan perwakilan rakyat pun ngehapus sistem kerajaan di Prancis dan memulai era baru pemerintahan. Inilah peristiwa Revolusi Prancis. Revolusi Prancis bikin negara-negara di sekitarnya panik. Banyak raja lain yang takut rakyat mereka jadi ikut berani nentang ketidakadilan dan akhirnya berontak. Dan ketakutan mereka kemudian terbukti. Ide-ide revolusi kemudian menyebar dan sistem kerajaan perlahan-lahan mulai ditinggalin. Tapi sebenarnya Prancis masih ngelaluin jalan panjang. Sempat dikuasain diktator, diktatornya terus tumbang, tapi penggantinya malah diktator lagi. Sampai akhirnya mereka benar-benar nganut sistem demokrasi. Ya, ngebangun demokrasi yang sehat emang bukan proses yang mudah. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mastiin kualitas suara rakyat. Kita mungkin udah tahu kalau dalam sistem demokrasi yang nganut 1 orang 1 suara, keputusan itu ada di tangan mayoritas. Tapi masalahnya, bisa jadi nggak semua pemilih punya sumber daya buat berpikir dan ngambil keputusan yang baik. Kalau udah kayak gini, tetap semua orang yang menderita. Nah, makanya sekarang ayo ngelihat ke negara sendiri, Indonesia, yang juga nganut sistem demokrasi dalam bernegara. Tapi mungkin ini waktunya kita bertanya, apakah kita udah berdemokrasi dengan optimal? Atau kita udah bisa ngambil keputusan dengan bijak? Apakah suara rakyat udah jadi yang paling tinggi? Revolusi di Prancis dimulai dari kemarahan rakyat yang ngerasa diperlakuin gak adil. Kira-kira di masa sekarang, apakah bakal ada revolusi selanjutnya? Dan seperti biasa, terima kasih.